Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Muhammad Aldo Febriansah dengan NPM 203100045 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Yang terhormat, Bu Yayan selaku dosen mata kuliah persamaan diferensial. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan UTS diferensial yang telah saya kerjakan. Baik, untuk soalnya itu ada dua soal. Soal yang pertama, diketahui persamaan diferensial sebagai berikut. Y triple aksen ditambah Y sama dengan 0, dengan Y0 sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 1, Y double aksen 0 sama dengan 2. Untuk menyelesaikan PD tersebut, Wawan mencoba dengan mencari akar dari persamaan karakteristiknya terlebih dahulu. Namun, Wawan menyimpulkan bahwa ia tidak dapat menemukan akar persamaan karakteristiknya dengan faktor, rumus ABC, ataupun Horner. Nah, benarkah kesimpulan Wawan ini? Bantulah Wawan untuk menemukan akar persamaan karakteristiknya. Dapatkah akar persamaan tersebut ditemukan dengan cara yang lain selain tiga cara tersebut? Selanjutnya, carilah penyelesaian khusus dari persamaan diferensial tersebut. Oke, langsung saja ke penyelesaiannya. Nah, untuk penyelesaiannya, nah, diketahui persamaan diferensial Y triple aksen ditambah Y sama dengan 0, dengan Y0 sama dengan 0, Y aksen 0 sama dengan 1, dan Y double aksen 0 sama dengan 2. Nah, untuk persamaan karakteristiknya kita ubah, yaitu berarti R pangkat 3 ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini itu adalah persamaan diferensial linier homogen orde ke N. Nah, homogen karena di sini 0. Nah, kemudian kita faktorkan atau kita cari bentuk yang sama untuk mencari faktor-faktornya. Nah, R pangkat 3 ditambah 1 itu sama aja bentuknya dengan R ditambah 1 dikali R kuadrat dikurangi R ditambah 1. Sama dengan 0. Kemudian R ditambah 1 itu dapat kita cari bahwa R sama dengan negatif 1. Akan tetapi untuk R kuadrat dikurangi R ditambah 1, kita tidak dapat menyelesaikan dengan cara pemfaktoran. Oke, oleh karena itu kita mencoba dengan cara ABC, yaitu untuk rumus ABC-nya negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A. Nah, di sini tentunya kita nanti dapat mencari akar-akarnya ya. Nah, kita identifikasi dulu untuk nilai A-nya, yaitu ada 1 dan nilai B-nya adalah negatif 1. Kemudian untuk nilai C-nya adalah 1. Kita substitusikan A, B, dan C-nya ke rumus ABC. Sehingga kita dapat 1 plus minus akar negatif 1 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali 1 per 2 dikali 1. Sehingga kita dapat mengoperasikan yaitu 1 plus minus akar negatif 3 per 2. Oke, kita dapat menuliskan ke bentuk yang berbeda, akan tetapi nilainya sama, yaitu setengah plus minus akar negatif 3 per 2. Oke, karena di sini ada akar negatif 3, berarti menunjukkan bahwa tersebut adalah bilangan imajiner. Sehingga kita ingat bahwa pada penyelesaian umumnya nanti kita harus mengundang yang namanya alfa dan omega. Oke, baik. Selanjutnya kita ke bentuk yang sama, yaitu setengah plus minus akar 3 per 2 I. Nah, dengan di sini sudah saya tuliskan bahwa alfanya itu yang berarti tidak mengandung unsur
imajiner berarti ada setengah, kemudian untuk omeganya yaitu berarti akar 3 per 2. Nah, selanjutnya kita substitusikan ke penyelesaian umum. Di sini ada akar real dan di sini ada akar kompleks atau yang mengandung bilangan imajiner itu sendiri. Nah, kita substitusikan C1E pangkat negatif 1T. Nah, kita tuliskan dari bilangan yang R-nya atau akarnya terkecil dulu. Nah, berarti kan di sini ada negatif 1 plus E pangkat setengah T, karena di sini alfanya memang sama, yaitu setengah. Kemudian kita kali C2 cos akar 3 per 2T ditambah C3 sin akar 3 per 2T. Nah, kita dapat menjabarkan nilai E pangkat setengah T-nya ini menjadi Y sama dengan C1 E pangkat negatif T ditambah C2 E pangkat setengah T dikali cos akar 3 per 2T plus C3 E pangkat setengah T sin akar 3 per 2T. Oke, kita udah menemukan penyelesaian umumnya. Selanjutnya kita mencari penyelesaian khusus. Nah, tadi penyelesaian khusus yang diketahui adalah Y0 sama dengan 0. Nah, sehingga untuk penyelesaian umumnya kita substitusikan 0T sama dengan 0. Nah, berarti C1E pangkat negatif 0 ditambah C2E pangkat setengah dikali 0 cos akar 3 per 2 dikali 0 ditambah C3E pangkat setengah kali 0 sin akar 3 per 2 dikali 0. Nah, hasil operasinya karena semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1, maka didapat 0 sama dengan C1 ditambah C2. Ini untuk persamaan yang pertama, yaitu dengan Y0 sama dengan 0. Selanjutnya, karena tadi yang diketahui Y aksen 0 sama dengan 1, kita cari turunannya dulu. Nah, kita cari Y aksennya. Nah, kita turunkan. Berarti negatif C1E pangkat negatif T. Nah, turunannya itu dari ini. Dari penyelesaian umumnya yang ada di sini, kita turunkan. Ditambah C2 dikali E pangkat setengah T cos akar 3 per 2T per 2 dikurangi akar 3 C2E pangkat setengah T dikali sin akar 3 per 2T per 2, atau bisa dituliskan sebenarnya untuk pembaginya itu jadi 1, tidak mengapa. Kemudian untuk ditambah C3 dikali E pangkat setengah T sin akar 3 per 2T dikali 2. Mohon maaf, di per 2 bagi 2. Kemudian ditambah akar 3 per 2C C3 E pangkat setengah T cos akar 3 per 2T. Nah, sehingga kita substitusikan T-nya itu 0. Kita substitusikan T-nya 0, sehingga persamaannya berubah menjadi Y aksennya tadi diketahui adalah 1. Kemudian hasil substitusi dari Y aksen 0, Y aksen dengan T-nya sama dengan 0 adalah negatif C1 ditambah C2 per 2 ditambah akar 3 per 2 C3. Oke, selanjutnya adalah mencari Y double aksen 0 sama dengan 2. Dengan penyelesaian umumnya menjadi, kita turunkan lagi dari Y aksen ini, kita turunkan persamaannya menjadi C1 E pangkat negatif T ditambah setengah dikali C2 E pangkat setengah T dikali cos akar 3 per 2 T ditambah akar 3 per
2C3E pangkat setengah T dikali sin akar 3 per 2T ditambah setengah dikali negatif C3E pangkat setengah T dikali sin akar 3 per 2T ditambah akar 3 per 2 C3E pangkat setengah T dikali cos akar 3 per 2T. Nah, kemudian kita substitusikan bahwa nilai T-nya adalah 0. Nah, kita substitusikan sehingga tadi diketahui Y double aksennya sama dengan 2. Kemudian hasil dari substitusi T-nya sama dengan 0 yaitu C1 dikurangi setengah C2 ditambah akar 3 per 2C3. Nah, kita tahu bahwa dari 3 persamaan tersebut diperoleh sistem persamaan sebagai berikut. C1 ditambah C2 sama dengan 0, negatif C1 ditambah C2 per 2 plus akar 3 per 2 C3 sama dengan 1. Kemudian C1 dikurangi setengah C2 ditambah akar 3 per 2 C3 sama dengan 2. Oke, kemudian kita dapat mengoperasikan atau mengeliminasi atau mensubstitusikan, yaitu kita eliminasi dulu persamaan 2 dan 3 karena memang di sini nilai dari C3-nya sudah terlihat sama sehingga nanti dapat kita cari, yaitu kita eliminasi, kemudian karena ini sama maka ditambah, yaitu ada akar 3 C3 sama dengan 3. Nah, C3 sama dengan 3 per akar 3 karena akar 3 itu di penyebut sehingga kita kalikan dengan akar 3 per akar 3 sehingga C3 sama dengan akar 3. Karena nanti akar 3 dikali akar 3 kan menghasilkan 3. Sehingga ini sama ini nanti akan habis. Gitu. Kemudian untuk eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, di sini tadi kan sudah mendapatkan nilai C3. Akan tapi kita simpan terlebih dahulu karena ada persamaan yang dapat kita eliminasi lagi, yaitu persamaan 1 dan 2, sehingga hasil eliminasinya menghasilkan C2 sama dengan negatif 1 per 3. Nah, dari hasil eliminasi ini bahwa C2 sama dengan negatif 1 per 3 kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Sehingga didapat C1 sama dengan 1 per 3. Nah, tadi C1 sama dengan 1 per 3, C2-nya negatif 1 per 3, dan C3-nya sama dengan akar 3, sehingga kita dapat substitusikan ke penyelesaian umumnya, sehingga nanti didapat suatu penyelesaian khusus. Nah, Y sama dengan 1 per 3 E pangkat negatif T dikurangi 1 per 3 E pangkat setengah T cos akar 3 per 2 T ditambah akar 3 E pangkat setengah T sin akar 3 per 2 T. Nah, tadi pertanyaan di awal, apakah pernyataan Wawan itu sudah tepat? Nah, jawabannya begini. Menurut saya, kesimpulan Wawan itu kurang tepat. Karena saya dapat menemukan akar persamaan karakteristiknya menggunakan cara pemfaktoran ataupun rumus ABC. Kalau ditanya cara lain untuk menemukan akar persamaan karakteristik, selain 3 cara yang sudah disebutkan Wawan tadi, mungkin ada. Akan tapi karena terbatasnya waktu dalam mengerjakan UTS kemarin, sehingga untuk cara yang lain belum saya explore. Dan pastinya
untuk hasil dari lawan kurang tepat memang, sehingga penjelasan khususnya juga sudah saya temukan menggunakan rumus ABC dan pemfaktoran. Oke, untuk penyelesaian nomor satu seperti itu. Selanjutnya kita lihat ada soal nomor 2. Perhatikan jawaban Ridwan dan Suci dalam menyelesaikan Y double aksen dikurangi 4, Y aksen ditambah 3Y sama dengan 4TE dipangkatkan 3T. Lalu jawablah pernyataan berikut. Yang pertama, periksalah kedua jawaban tersebut, manakah dari jawaban Ridwan dan Susi yang tepat. Jika jawaban Ridwan, kemudian pertanyaan yang kedua, jika jawaban Ridwan atau Susi terdapat kesalahan, jelaskan bagian mana saja kesalahan tersebut terjadi. Kemudian perbaikilah kesalahan tersebut. Oke, kalau kita identifikasi terlebih dahulu dari soalnya, untuk cara berpikirnya, baik jawaban Ridwan ataupun jawaban Susi memang sudah tepat cara berpikirnya, yaitu dengan menggunakan persamaan linier tak homogen orde 2 dengan koefisien konstanta jika GT-nya perkalian fungsi polinomial dan eksponensial. Karena memang di soal ini untuk GT-nya yaitu fungsi polinomial dan eksponensial dalam bentuk perkalian. Ini kan 4T itu berarti fungsi polinomial dan E pangkat 3T adalah fungsi eksponen. Akan tetapi dari jawaban Ridwan terdapat kesalahan pada pemfaktorannya. Nah, di sini cara berpikirnya memang sudah tepat untuk mencari persamaan karakteristiknya, akan tetapi pemfaktorannya di sini terdapat sedikit kesalahan sehingga mengakibatkan ke bawahnya atau cara pengerjaan selanjutnya salah, yaitu R pangkat 2 dikurangi 4R ditambah 3 sama dengan 0, itu untuk pemfaktorannya bukan R ditambah 3 dikalikan R dikurangi 1, akan tapi harusnya R dikurangi 3 dikali R min 1. Begitu juga dengan jawaban dari Susi. Untuk pemfaktorannya masih kurang tepat. Nah, untuk penyelesaiannya itu seperti ini. Nah, ini tadi jawaban yang ke A dari kedua jawaban Ridwan dan Susi, mereka salah semua pada bagian pemfaktoran ketika mencari YH. Seharusnya pemfaktorannya R kuadrat dikurangi 4R plus 3 sama dengan 0, yaitu R negatif 3 dikali R negatif 1. Sehingga nanti ke bawahnya juga akan salah. Nah, untuk cara pengerjaan yang tepat, bentuk PD homogen. Yang pertama kita mencari YH. Karena di sini adalah persamaan linier tak homogen, yaitu ada GT atau ininya bagian ruas kanan tidak 0. Sehingga dari persamaan homogennya, persamaan diferensial homogennya, kita dapat mengubahnya menjadi persamaan karakteristiknya, yaitu R kuadrat dikurangi 4R ditambah 3 sama dengan 0. Di sini kita dapat memfaktorkan dan mencari akar-akarnya, yaitu ada R sama dengan 3 atau R sama dengan 1. Nah, sehingga YH-nya sama dengan C1E pangkat T. Karena R-nya di sini adalah 1, kita tuliskan dari yang paling kecil di bagian kiri ditambah C2E pangkat 3T karena di sini R-nya adalah 3. Nah,
Sehingga YH-nya itu sudah dapat kita temukan. Nah, kita identifikasi sekarang. Nah, di sini ada E pangkat 3T. Nah, ternyata muncul dalam GT-nya, yaitu E pangkat 3T. Sehingga eh, GT jika GT perkalian fungsi polinomial dan eksponen, maka kita kalikan dengan ini untuk mencari YP-nya. Oke, untuk di sini ya, perhatikan GT sama dengan 4T dikali E pangkat negatif T. Sehingga YP-nya itu dimisalkan begini. YP sama dengan A ditambah BT. Nah, di sini itu adalah mewakili persamaan polinomial. Nah, di sini tuh mewakili persamaan polinomial, yaitu dengan di sini T-nya itu hanya derajat 1, sehingga di sini juga belum ada pangkat-pangkat lagi, yaitu pangkatnya di sini sama, T-nya adalah paling tinggi pangkat 1, kemudian dikali E pangkat 3T. Oke. Ini untuk YP-nya. Kemudian kita cari YP aksen atau turunan pertamanya. Nah, turunan pertamanya yaitu B dikali E pangkat 3T ditambah 3 kali A plus BT kali E pangkat 3T. Nah, turunan pertama sudah kita temukan. Kemudian kita mencari turunan keduanya, yaitu 3BE pangkat 3T ditambah 3BE pangkat 3T ditambah 9 dikali A ditambah BT dikali E pangkat 3T. Nah, sekarang sehingga YP double aksen dikurangi 4 YP aksen ditambah 3 YP sama dengan 4 TE dipangkatkan 3T. Nah, untuk persamaan ini kita dapat dari bagian ini. Bagian soal ataupun bagian soal kita substitusikan. Sehingga, nah hasil substitusinya seperti ini. Nah, 3 YP double aksennya, nah YP double aksennya kan tadi ini. Nah, kita substitusikan. 3BE pangkat 3T ditambah 3BE pangkat 3T ditambah 9 dikali A ditambah BT dikali E pangkat 3T dikurangi 4 ya, YP aksennya tadi BE pangkat 3T ditambah 3 dikali A ditambah BT dikali E pangkat 3T, kemudian ditambah 3 YP. YP-nya adalah A ditambah BT dikali E pangkat 3T. Nah, sama dengannya tidak lupa yaitu 4 TE dipangkatkan 3T. Nah, sekarang kita operasikan. Kita operasikan sedemikian sehingga kita mendapatkan seperti ini. Negatif 4BE pangkat 3T sama dengan 4TE pangkat 3T. Nah, kemudian di sini 2BE hasil operasinya itu seperti ini. 3BE
dipangkatkan 3T ditambah 3BE dipangkatkan 3T dikurangi 4BE pangkat 3T sama dengan 4TE pangkat 3T. Kemudian kita jumlahkan dan kita kurangkan atau kita operasikan sehingga menghasilkan 2BE pangkat 3T sama dengan 4TE pangkat 3T. Nah, tentunya dari sini kita dapat lihat bahwa di sini ada E pangkat 3T, di sini juga ada ruas kiri ada E pangkat 3T, ruas kanan ada E pangkat 3T, sehingga kita sama dengankan 2B sama dengan 4T. Nah, berarti nilai A-nya atau bisa kita mencari nilai B-nya terlebih dahulu ya, yang sudah terlihat di sini. Yang sudah terlihat nilai B-nya sama dengan 2T. Karena 4 dibagi 2 sama dengan 2T. Nah, selanjutnya karena di sini tidak mengandung nilai A, berarti nilai A-nya sama dengan 0 begitu. Kemudian YP sama dengan 0 ditambah 2T kuadrat dikali E pangkat 3T sama dengan 2T kuadrat E pangkat 3T. Nah, di sini kita substitusikan nilai A dan B-nya ke persamaan yang ini. YP sama dengan A ditambah BT dikali E pangkat 3T. Gitu. Nah, sekarang kita sudah tahu nilai dari YH, nilai dari YP, sehingga kita dapat mencari PY, yaitu Y sama dengan YH ditambah YP, dengan Y kita substitusikan nilai YH dan YP-nya, yaitu tadi YH-nya C1E pangkat T ditambah C2E pangkat 3T, kemudian YP-nya 2T kuadrat dikali E pangkat 3T. Nah, begitu. Ini untuk penyelesaian nomor 2. Sedikit saya tambahi. Di sini kan tadi tidak homogen, sehingga ketika kita mencari persamaannya, kita harus menggunakan YH dan YP, karena YH itu menunjukkan penyelesaian dari persamaan diferensial homogen dan YP-nya itu penyelesaian partikulir gitu. Nah, dari soal UTS yang sudah saya kerjakan selama ini belum terdapat kesulitan yang berarti. Mungkin hanya kemarin waktunya agak molor untuk pengumpulannya karena memang membutuhkan waktu atau cara pengerjaan yang sedikit panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pengerjaan UTS yang sudah saya tuliskan di mata kuliah persamaan diferensial. Apabila saya dalam menjabarkan atau menjelaskan pengerjaan UTS tadi terdapat kesalahan ataupun terdapat kekeliruan dalam saya berbicara, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.